Halo Sobat Watermelon. Episode kali ini, kita akan melihat rumah unik yang ada di Jepang. Rumah dengan ruangan yang sempit, namun memiliki halaman yang luas. Meskipun sudah memasuki musim salju, kita akan tetap berkunjung untuk melihat lebih dekat. Semoga desain rumah kali ini dapat menginspirasi Sobat Watermelon untuk mendesain rumah sebagai tempat tinggal yang nyaman. Jika dilihat dari atas, rumah ini terlihat tampak seperti tanda plus atau menyilang antara garis vertikal dan horizontal. Rumah ini terbagi menjadi 4 bilik ruangan. Masing-masing ruangan memiliki ciri khasnya sendiri. Rumah ini sengaja dipersempit untuk membagi dan memperluas halaman atau taman-taman. Jepang merupakan negara yang memiliki keluhuran budaya tinggi. Kuatnya identitas budaya itu salah satunya tercermin pada karya lanskap berupa taman-tamannya. Ya, taman Jepang terbilang sangat autentik. Cukup sekilas melihatnya, orang dapat langsung mengetahui bahwa itu adalah taman bergaya Jepang. Taman Jepang juga erat kaitannya dengan meditasi dan refleksi. Hal ini sangat selaras dengan prinsip miniatur alam yang diusungnya. Tak heran, ketika berada di taman bergaya Jepang, rasanya betah berlama-lama. Karena kita merasa tenang dengan pemandangan taman yang indah. Baiklah, mari kita masuk ke dalam rumah. Di sini adalah ruangan entrance. Pohon yang tinggi terlihat jelas pada jendela ini. Menakjubkan. Ini adalah pemandangan yang terlihat pada halaman kedua dengan nuansa hutan. Selanjutnya, kita akan masuk ke ruang bawah. Ruangan ini, sebagai penghubung antar kedua ruangan. Di bawah tembok ini, ada ruang tersembunyi yang tidak tampak dari luar. Kebanyakan rumah di Jepang, didesain seminimalis mungkin dengan tampilan luar yang menipu. Ada beberapa rumah unik di Jepang, yang terlihat biasa saja dari luar, namun di dalamnya ternyata mempunyai kejutan yang tidak tampak. Bilik ini adalah area LDK, atau Living Dining Kitchen. Di sini adalah area dapur, tempat makan dan tempat berkumpul bersama keluarga. Ruang ini, didominasi warna putih, terlihat bersih dan rapi. Kita bisa melihat halaman yang luas dari jendela ini. Sebelum turun salju, halaman ini adalah sebuah taman yang hijau. Semuanya tertutupi oleh salju. Mereka selalu menjaga dan merawat tanaman dengan baik. Di depan ruang tamu, ada teras untuk duduk santai di tepi. Kita bisa minum teh, sambil melihat-lihat halaman yang ketiga dengan karakter taman hijau modern. Namun, saat ini taman ini menjadi berwarna putih karena tertimbun dengan salju. Desain rumah Jepang menantang berbagai aturan tentang bagaimana cara memanfaatkan ruang dan menonjolkan micro-living minimalis. Seperti desain pada rumah ini. Sobat Watermelon, selanjutnya mari kita menuju salah satu ruang paling spesial di dalam rumah ini. Ini adalah ruang tradisional khas Jepang. Terlihat rapi dan bersih. Ruang ini biasa disebut dengan washitsu. Washitsu adalah ruang serbaguna atau tempat melakukan berbagai aktivitas. Lantai ruangan ini terbuat dari kayu, dan di atasnya dipasang tatami. Tatami merupakan sejenis tikar, yang terbuat dari anyaman jerami yang digunakan sebagai alas lantai.
Tatami sangat populer di Jepang, dan sudah ada sejak abad ke-17. Dari sini, kita bisa melihat halaman keempat dengan ciri khas Taman Jepang. Ini adalah taman kering atau biasa disebut dengan Zen Garden. Taman ini sangat unik karena menggunakan batu dan pasir sebagai elemen utama untuk menggambarkan gunung dan sungai. Taman Jepang juga erat kaitannya dengan meditasi dan refleksi. Rumah-rumah di Jepang seringkali dibangun di atas lahan yang sempit. Umumnya, kebanyakan rumah di sana memiliki ruang yang minim dan diatur dengan seefisien mungkin. Karena hal tersebut, orang Jepang memilih untuk memiliki hunian yang terbuka dan minim sekat. Sedangkan desain hunian berfokus untuk menjaga ventilasi alami secara maksimal, yang menghasilkan tata letak yang terbuka dengan perabotan minimal. Tak heran, desain dapur minimalis khas Jepang kerap menyatu dengan ruangan lainnya. Seperti dapur yang dimiliki rumah ini. Dapur ini memiliki alat penghisap asap yang simpel dan efisien. Sehingga ketika memasak, asap tidak menyebar ke segala ruang. Rata-rata rumah di Jepang memiliki ukuran 120 meter persegi. Dengan area yang kecil seperti ini, dapur pun otomatis tidak bisa dibuat luas. Inilah kenapa rumah-rumah tersebut membutuhkan peralatan yang multifungsi dan berukuran kecil, sehingga tidak memakan ruang. Di samping itu juga, ada lampu penerangan yang sangat mudah digunakan, dan bisa diatur sesuai kebutuhan. Biasanya lampu ini digunakan untuk penerangan saat memasak. Atau kadang digunakan sebagai penerangan untuk belajar atau bekerja. Dapur ini lebih banyak menggunakan lemari geser. Jenis lemari seperti ini kerap dipilih lantaran hemat tempat, efisien, terjangkau dan memiliki beban yang ringan. Selanjutnya, kita akan ke ruang tamu sekaligus ruang keluarga. Ruang ini terhubung dengan kotak pos rumah. Jadi, ketika ada surat atau koran langganan tiba, kita bisa langsung menerimanya. Berikutnya, mari kita lihat kamar tidur. Lorong menuju kamar tidur, tepat di depannya. Ada ruang ganti yang lumayan lebar, serta bisa leluasa untuk memilih baju yang akan dipakai di sini. Ini adalah ruang tidur multifungsi. Selain digunakan untuk tidur, ruangan ini juga digunakan untuk membaca dan belajar. Kadang, ruangan ini juga bisa menjadi kantor untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah. Rak buku atau lemari bisa ditata ulang sesuai dengan kebutuhan. Cukup luas dan nyaman. Ruangan ini juga memiliki toilet dan kamar mandi sendiri.
dengan pintu kaca sebagai pembatas yang simpel dan minimalis. Tersedia bak mandi dengan air hangat, kita bisa relaksasi dan merevitalisasi energi ketika mandi di pagi hari. Sebelum pergi beraktivitas dan setelah menjalani hari-hari yang melelahkan. Pada taman halaman kedua, kita bisa melihat pohon hutan bambu. Di hutan ini, kadangkala kita juga menemukan bambu muda atau rebung. Itulah salah satu keuntungan kita jika tinggal di dekat hutan bambu. Banyak hal-hal lainnya yang tidak kita duga ketika kita hidup berdampingan dengan hutan. Untuk lebih amannya, ada jarak antara pagar rumah kita dengan tepi hutan. Meskipun begitu, tinggal di sini adalah tempat yang aman dan nyaman. Demikian Sobat Watermelon, semoga dapat menambah pengetahuan kita. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.